memperjuangkan keadilan juga bukan hal yang mudah. Ya, bahkan kita orang memperjuangkan keadilan itu mengorbankan nyawa. Karena apa? Konteks kembali bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa prinsip dasar negara kita ini adalah negara hukum. Memang di dalam sebuah peradilan tuh ya mangkok bisa jadi gelas, gitu kan? Iya, bisa jadi cangkir bisa jadi mangkok. Kalau nggak percaya diri berarti bisa nyuap. Itu mempengaruhi itu Artinya begini, ketika gini ya, kita mendengar informasi ternyata pihak lawan jauh lebih punya power yang lebih baik dari koneksi maupun daripada finansial. Yang percaya diri itu memang agama menyatakan gampang dirasuki oleh setan itu ya. On your mind, bicara santai. Para senior saya nih, praktisi hukum ya. Kita mau bicarain satu kasus teman-teman, tentang kasus yang dihadapi oleh salah satu hakim di Mahkamah Agung yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Akhirnya banyak masyarakat yang bertanya, kalau Hakim Agung aja misalkan terjerat hukum, bagaimana dengan hakim-hakim yang lainnya? Dan juga ini sangat berpengaruh, Bang, dengan proses penegakan hukum kita. Nah, makanya teman-teman semua di konten kali ini bahasanya kita mau bongkar lah. Saya sedang bersama dengan Bang Syarif. Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman, Bang ya? Aman. Udah siap membongkar nih berarti, Bang? Ya kita memanu aja lah. Mengikutin perkembangannya ini aja. Siap. Ya. Dan saya sedang bersama dengan Bang Arif ya. Siap. Bang Arif, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Kalau Bang Arif ini energik ya. Kira-kira nanti akan ada banyak hal lah yang kita bongkar di sini. Sekarang saya sedang di Sendaka Law Firm, teman-teman semua. Ini salah satu lembaga hukum yang ya concern untuk membantu masyarakat, juga untuk mengawal bagaimana sih proses hukum yang sebenarnya. Banyak sekali masyarakat sekarang yang bertanya nih, emang penegakan hukum sekarang udah baik nggak sih? Gitu. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa hukum yang justru dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, saya mulai dari Bang Syarif dulu deh. Pandangannya sebagai orang yang udah puluhan tahun di dunia praktisi hukum, khususnya pengacara, melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia dan maraknya kasus yang dihadapi oleh penegak hukum dan justru menjerat penegak hukum itu sendiri. Gimana, Bang? Iya. Jadi ini kan kita masuk dulu di dalam konteks sistem ya. Iya. Ya, ini kan ada masuk dalam ranah kita bicara ini dalam sistem yang litigasi. Iya. Nah, dalam konteks sistem litigasi ini kan ya baik ke jenis perkara, ada jenis misalnya kan perkara perdata, ya ada jenis perkara pidana misalnya ya. Dalam konteks di perkara perdata ini kan akan berhadapan nantinya itu masing-masing kuasa hukum melibatkan ya juga aparat sebagai aparat penegak hukum, ya itu advokat, pengacara dan hakim. Ya di situ ada panitra ya. Baik. Nah, kemudian dalam konteks perkara pidana, kan di dalam sistemnya ini ya kan ada melibatkan pengacara sebagai penasihat hukum, ya jaksa sebagai penuntut umum, hakim, panitra. Baik. Ya. Jadi kalau dalam konteks penegakan hukum ya kalau yang kita ikutin ya perjalanan ya memang ya ada menjadi pro kontra, memang itu kan sudah biasa. Pro kontra itu biasa ya, kan? Benar. Ya karena memang kan ada memang perkara misalnya kan ya yang sudah memang putusannya itu sudah memenuhi standar gitu ya. Ya standar baik misalnya dalam perkara perdata pembuktian, ya kan, ya dalam perkara pidana misalnya seperti itu. Ya terkadang kan memang ada yang merasa terpenuhi rasa keadilannya, dan banyak juga yang enggak. Ada juga yang enggak. Karena memang soal konteks penegakan hukum,
konteksnya itu kan kembali kepada tujuan hukum. Iya, Nah, benar. tujuan hukum ini kan untuk bagaimana memperoleh keadilan. Iya. Ya, tujuan hukum itu bagaimana memperoleh kemanfaatan hukum, Iya. kepastian hukum. Benar, Nah, benar. ketika berbicara konteks keadilan, ya memang di dunia ini, muka bumi ini, ya susah kita untuk mengukur dan menilai sebuah rasa keadilan. Iya. Walaupun Begitu. walaupun hakim itu katanya adalah Wakil wakil dari Tuhan. dari Tuhan. Nggak adil juga. Ya kan begitu. Iya. Yang ya, kalau saya ya prinsipnya itu kan ya yang maha punya keadilan hanya Tuhan. Tuhan gitu. Berarti hakim boleh melakukan kesalahan nih. Artinya karena hakimnya juga manusia. Oke. Ya kan? Boleh soal. Tapi kan masih banyak hakim yang baik kan begitu. Iya. Di Nah, ini kacamata saya gitu. bicara tentang hakim yang baik, hakim yang nggak baik nih. Iya. Ya kan? Kemarin ada kasus. Ya, salah satu hakim agung. Ini hakim agung, Bang. Iya, Bang Arif, Hakim Agung Bang Arif, Iya. kok bisa terjerat hukum gitu loh? Ini kan kayak dulu waktu kasusnya Hakim Konstitusi, Ya. Ya, Pak Akil Muhtar. Pak Akil Muhtar Dia juga kan ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi itu terkena gratifikasi. Pandangannya OTT. seperti apa, Bang Arif? Kalau kita bicara masalah sebuah sistem ini hukum, gitu Iya. kan? Kita bicara dalam ranah konteks sebuah sistem. Artinya tentunya kita mulai berbicara dari awal sampai di ending seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa ending adalah semua menginginkan rasa keadilan yang menurut versinya masing-masing. Baik. Gitu kan? Nah, Iya. ketika kita berbicara sebuah sistem ini, mulai dari tingkat pertama, kedua, dan ketiga, tentu semua mengharapkan ada pada posisi yang sesuai dengan kepentingannya. Iya. Nah, di sini bukan kita berbicara hari ini, gitu kalau menurut saya, Iya. ya pandangan ini di dalam sebuah sistem ini kita sudah berbicara sejak dari dulu, ya memang konflik kepentingan ini, gitu kan, ya akan membuka peluang untuk pihak lawyer kah atau pihak pengacara gitu berusaha untuk berbagai macam cara Untuk memenangkan perkara. ya sehingga gitu kan ya membuka peluang juga kepada pemegang pemangku kepentingan ini gitu kan Iya. membuka peluang untuk bisa berada di dalam sebuah permainan, dan ini memang sudah bukan kalau kita bisa bilang ini rahasia umum begitu kan gitu, kalau kita bisa kita bilangnya ini sebuah rahasia tapi sudah umum yang tahu gitu kan. Iya. Mau dibilang ini juga bukan rahasia tapi memang masih harus lewat pintu belakang gitu kan, itu yang anunya. Jadi kembali lagi tadi, karena ini adalah memperjuangkan kepentingan masing-masing gitu kan, dan yang seperti dibilang tadi, wakil Tuhan di sini sendiri juga manusia yang juga punya kepentingan masing-masing, jadi sangat membuka peluang untuk bisa ada pergesekan kepentingan. Oke. Nah, pergesekan kepentingan inilah tadi yang berdasarkan kepentingan masing-masing. Akhirnya berujung pada suap menyuap, Suap gratifikasi. menyuap, ya itu. Nah, kalau dalam dunia praktisi nih, Bang. Ya. Ya. Kan abang-abang saya ini kan Ya. lawyer lah gitu kan Ya. bahasanya kan. Punya nggak teman gitu yang juga ke arah sana gitu loh, ketika ingin memperjuangkan kepentingan dari kliennya kan, bahasanya kan kalau pengacara ini kan membela kepentingan yang membayar. Ya. Ini yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kamu kerjaannya apa? Pengacara itu membela yang bayar, Ya. bukan membela keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tadi. Nah, ya. pertama dulu nih, Bang Arif, pandangannya gimana? Kalau saya secara pribadi, jujur saja saya mungkin juga bukan juga senior lah di dalam dunia pengacaraan ini, karena saya juga ya baru masih banyak belajar di dalam proses peradilan ini sendiri, menangani perkara dan lain sebagainya. Tentu banyak juga yang baru saya mulai gitu kan. Dan tapi hal yang semacam ini juga di dalam sebuah sistem tadi yang saya bilang, sudah bisa bilang ini sebuah mafia peradilan gitu kan ya, karena sudah terstruktur. Ya buktinya dari kasus yang lagi Viral sekarang. sekarang ini,
mulai dari panitra, mulai dari bukan hakim agungnya saja, mulai dari pengacara, terus jadi sudah sebuah rangkaian ini berarti sudah sebuah mafia peradilan sudah terstruktur, sudah susunannya sudah jelas. Nah, kalau kita bilang ada nggak menemui teman kah atau seprofesi kah yang atau saya sendiri ya, atau bahkan saya sendiri ya, saya alami sendiri ya, memang di dalam sebuah peradilan tuh ya mangkok bisa jadi gelas gitu kan, bisa jadi cangkir bisa jadi mangkok ketika kepentingan tadi di kan. Makanya ketika kita sebagai profesi pengacara ya tadi kadang-kadang harus bertentangan dengan nurani juga, begitu kan? Kadang tadi kalau bahasa membela siapa yang bayar, gitu kan? Karena ujung-ujungnya nanti ketika juga bisa jadi kita terbawa untuk deal-dealan yang seperti tadi, gitu kan, takutnya. Makanya saya juga kami lebih cenderung pada ya perdata kah gitu ya. Konflik kepentingannya mungkin lebih kecil. Iya, bukan konflik kepentingan. Kadang-kadang lebih pada bukti, gitu kan? Ya, lebih pada bukti. Pembuktiannya. Kalau pembuktian lebih kuat, ya tentu akan kembali kepada yang berhak, begitu. Sebetulnya kalau ngomong konflik tadi itu lebih besar loh di perdata ini. Konflik kepentingannya. Iya, konflik kepentingannya lebih besar, gitu. Karena kalau hanya pada perorangan biasanya kan, kalau misalnya pembunuhan, ya ini artinya membela kepentingan. Tapi kalau konflik kepentingan perdata, selain daripada kita bicara aset, kita bicara corporate yang kita bela dan lain sebagainya, kepentingannya jauh lebih besar. Nilainya jauh lebih besar. Yang kadang-kadang luput dari masyarakat juga bahwa di sini permainan jauh lebih besar. Semakin besar yang kita bela, nilai materialisnya, uangnya lebih gede, potensi konfliknya itu lebih besar lagi. Konflik kepentingannya jauh lebih termasuk pada nilai tawar yang ada di dalam situ. Benar. Itu jadinya larinya ke nilai tawar. Keren nih. Ujungnya pasti nilai tawar gitu. Bang Syarif. Ada nilai tawar, Bang. Ternyata berarti, Bang, satu dua orang yang bermain di dalam dunia peradilan ini seperti kanker, Bang. Kalau kita biarkan, dia itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Bisa-bisa membuat sistem peradilan kita ini nggak sehat, Bang. Iya, jadi mengikuti dinamika ya, dinamika tata kelola sistem peradilan di Indonesia ya. Yang saya ikutin ya, ini kan untuk tata kelola di dalam dinamika sistem pelayanan peradilan ya. Bahwa yang saya alami ya, ya bahwa di semua pengadilan ini kan, yang baik pengadilan negeri, pengadilan agama misalnya kan, ya pengadilan tata usaha negara, ya memang sudah membatasi itu di dalam lingkup pengadilannya. Artinya hubungan para pihak perkara ya dengan pihak yang menangani perkara, misalnya kan dengan hakim, ya kan, pengacara, misalnya selaku kuasa hukum, misalnya kan, dalam sistem pelayanan, bahwa kita itu sudah langsung istilahnya sekarang ini kan pelayanan terpadu ya, satu arah ya, satu pintu ya. Sehingga kita datang ke kantor pengadilan, kita mendaftarkan perkara, itu sudah ada pelayanan-pelayanan yang melayani kita. Begitupun misalnya kan kita mau bertemu ya dengan kepala panitra misalnya kan, atau dengan ketua pengadilan untuk koordinasi misalnya kan, bagaimana misalnya kita mau melaksanakan eksekusi putusan, dan itu sudah sangat terbatas interaksi kita. Ya paling kalau kita itu kan datang ke pengadilan ya daftar sidang, menunggu panggilan sesuai jadwal persidangan, urutan perkaranya kita yang disidangkan kan, begitu. Nah ini sebenarnya kan sudah bagus, ya kan, sudah membatasi hubungan terutama interaksi ya, hubungan pihak perkara kan, begitu. Artinya untuk membuka ruang interaksi ya,
ini dari sisi perangkat lunak, perangkat kerasnya ini kan begitu. Ya. Nah, akan tapi yang kita dikagetkan ya, Iya. tiba-tiba kan dengan kemarin ya sekitar tanggal ada 3 kali itu OTT yang dilakukan oleh KPK ya. Itu di tanggal 19, kemudian tanggal 21, Ya. tanggal 22 kalau nggak salah ya. Udah tiba-tiba ada OTT terhadap oknum-oknum pegawai Kepantra di Mahkamah Agung. Oke. Dan satu orang rekan kita, dua orang rekan kita itu kan pengacara yang berinisial YP kan. Tapi kan OTT-nya itu bukan di lingkup Pengadilannya. gedung Mahkamah Agung. Iya. Ya kan, di tempat-tempat yang terpisah ini kan. Nah, termasuk satu oknum Hakim Agung yang berinisial SD itu kan begitu. Tertangkap OTT ya semacam-macam di Baruga gini lah kira-kira gitu. Iya. Tapi kalau di sini teman-teman ada aman. Iya, kan begitu ya. Tapi kalau di peradilan agama, pengalaman saya selama ini ya enggak ada. Ya. Kita pernah berhubungan langsung dengan hakim dan sebagainya ya, enggak ada gitu ya. Ada tapi dan belum ada juga OTT yang pernah terjadi di peradilan agama. Kalau di pengadilan agama nggak ada. Nggak ada, pernah ada kan? Nggak ada. Yang banyak itu di Peradilan Kementerian Agama. Ada. Nah, kalau di PT UN yang menghebohkan dulu ya, Iya. 5 tahun yang lalu lah katanya Iya. itu di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Ya, itu kan di OTT pengacara kawakan itu, Iya. Profesor Oci Kaligis, begitu ya. Waktu itu kan beliau sudah selesai mungkin menjalani. Ini memang di dalam perkara perdata terkadang ya kembali kepada diri kita masing-masing. Oke. Ya, alhamdulillah saya beberapa kali memenangkan perkara di perdata ya. Misalnya Iya, kan yang pernah saya ada di Pengadilan Negeri Bima, perkara yang bagi saya tuh sangat istimewa dan aktual. Iya. Ya. Jadi memang yang saya hadapi saya tahu yang gitu. Saya mewakili seorang klien saya ya memang ya tidak cukup punya material ya kan begitu. Tapi yang menjadi nantinya lawannya di perkara perdata ini tergugah, saya tahu mengukur bahwa ini orang-orang yang punya duit ya. Tapi alhamdulillah Iya. saya dari Pengadilan Negeri Rababima gugatan saya itu dikabulkan di Pengadilan Tinggi. Alhamdulillah diperkuat, enggak sampai ke uang. Di Mahkamah Agung pun Diperkuat. Mahkamah Agung. Oke. Ya, di tingkat peninjauan kembali pun diperkuat oleh Mahkamah Agung. Artinya tidak semua juga gitu kan. Tidak semua Mempunyai kekuatan. Tapi yang memang saya terus saja ini satu contoh kasus yang saya tanganin ya dari dalam perkara perdata. Tapi semuanya itu kan saya sudah menyusun ya dengan kesempurnaan untuk yang saya ukur dengan analisa hukum saya tentang pembuktian dan sebagainya. Kan seperti itu. Ya, tapi memang juga ya seperti kejadian yang kemarin yang di Mahkamah Agung itu kan, itu kan ada kaitan dengan gugatan perdata. Berarti yang keren itu dalil hukumnya Abang. Kalau memang dari tingkat pertama sampai akhir dan sampai PK itu nggak pernah dipermasalahkan, berarti dalil hukumnya keren juga gitu loh. Ya, kalau perdata itu kan kata kunci pokoknya sebenarnya kita sudah bisa mengukur. Kita ini bisa menang apa enggak ini ya. Karena ketika kita mau ngambil perkara dari klien itu, tentu kita kan sudah pelajari juga secara keyakinan hukum kita sudah, oh ya Pak, kita bisa memenangkan perkara ini gitu kan, secara keyakinan hukum. Ini Bang Arif, yang menarik nih, kasus OTT yang terjadi di Hakim Agung kemarin itu, inisial SD tadi. Ini kan semacam memberi sinyal kepada masyarakat, gitu kan, bahwa wajah penegakan hukum kita belum benar, gitu. Nah, pandangannya seperti apa, Bang, melihat insiden ini, kemudian kita bandingkan dengan penegakan hukum yang sebenarnya tuh bagaimana? Iya, artinya kalau kita lihat
ada kejadian seperti ini, ya memang kita sudah bisa tidak pungkiri lagi bahwa memang ada yang tidak benar di sini, gitu kan? Ya, Abang pun mengakui ada yang nggak benar. Iya, berarti ada yang tidak benar. Karena kalau ada sampai bisa terjadi seperti ini dengan sebuah rangkaian terstruktur seperti ini, mulai dari pengacara kepada oknum pegawai, oknum pegawai, kalau panitranya kemudian kepada, kan artinya sudah terstruktur ini. Oke, saya minum kopi dulu. Oh, silakan. Berat ini. Artinya sudah terstruktur, gitu kan? Iya. Ini sudah menjadi yang seperti saya sampaikan tadi, sudah bukan rahasia lagi. Kita tidak ragu dengan kemampuan alasan hukum yang kita miliki di dalam sebuah perkara, gitu kan, ya? Atau posisi material seperti yang disampaikan tadi dalam sebuah perkara. Kadang-kadang sebagai lawyer juga kita bisa kehilangan percaya diri. Ya, kan gitu kan? Kata kuncinya di lawyernya ini, kita lawyer lah, ya kan? Oke. Kepercayaan diri kita ini kan? Iya. Kalau nggak percaya diri berarti bisa nyuap. Itu mempengaruhi, itu Iya, artinya begini, ketika gini ya, kita mendengar informasi, oh ternyata pihak lawan jauh lebih punya power yang lebih baik dari koneksi maupun daripada finansial keamanan. Kadang-kadang kita bisa kehilangan percaya diri ketika kita sudah mengetahui ada sistem yang tidak beres juga di dalam sini, gitu kan? Ada sistem. Apa iya nanti ini bisa digoyang? Apa iya kita secara hukum kita yakin ini, ya, secara posisi hukum kita yakin bahwa kita bisa memenangkan ini. Tapi apa iya tidak digoyang oleh kepentingan tadi? Oleh uang, oleh uang tadi, gitu kan? Ya, ketika ini digoyang, ya apalah guna dalil hukum kita, apalah guna bukti hukum yang kita miliki ketika ini bisa digoyang, itu loh. Artinya kita menambal itu dengan uang juga akhirnya. Ya, mau nggak mau seperti itu karena udah main kan orang. Kadang-kadang gitu harus. Ya, katakanlah itu sudah kita, memang kan kita udah nggak pede gitu kan, tidak percaya diri. Dan kalau nggak percaya diri itu memang agama menyatakan gampang dirasuki oleh setan itu. Betul. Nah, ini yang kata kuncinya katanya kembali kepada masing-masing diri kita untuk memilah konteksnya, kan begitu. Ya, seperti misalnya dikatakan oleh rekan pengacara kita itu kan yang kena OTT yang berinisial YP itu, ya, bahwa dia ada pernyataan maaf dia kepada rekan pengacara seluruh Indonesia, ya, karena ini bahwa yang dia lakukan ini salah, mengakui kejujurannya itu kan, bahwa ya moral ini sudah tidak baik, moral saya misalkan. Ya, saya kira itu adalah suatu pernyataan yang gentleman, ya seperti itu. Bagaimanapun semua, ya memang akan image publik itu kan, bahwa pekerjaan pengacara ini kan ya seperti itu aja. Saya kira memang perlu lah gitu untuk kita lakukan sebuah reformasi, ya, sistem peradilan di Indonesia. Ya, karena memang ketika Mahkamah Agung ini adalah benteng terakhir, ya kan, benteng terakhir ya bagi pencari keadilan ini kan. Memperjuangkan keadilan juga bukan hal yang mudah. Benar. Ya kan, karena kadang ya bahkan kita orang memperjuangkan keadilan itu mengorbankan nyawa, jangankan soal material, ya. Nyawa pun menjadi korban hanya untuk memperjuangkan keadilan. Nah, sehingga dalam konteks ini ya bagaimanapun ya kita, ya bangsa Indonesia ini kan bagaimana menjaga, ya, marwah lembaga tinggi negara ini kan. Benar. Mahkamah Agung, ya. Ya, karena memang di negara ini kan 3 lembaga tinggi, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi kalau jebol yudikatifnya ini, ya jelas mempengaruhi semua tatanan ini. Nah, ini karena apa? Konteks kembali bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa prinsip dasar negara kita ini adalah negara hukum. Negara hukum. Oke. Artinya peran dari dunia peradilan itu sangat penting. Sangat menjadi penentu ini marwah bangsa ini. Nah, Bang Arief, Ya. marwah bangsa ini ditentukan oleh
Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir nih, ya, dan juga Mahkamah Konstitusi lah. Tapi yang punya masalah ini Mahkamah Agung, posisinya ya. Iya. Gimana Bang tentang image penegakan hukum atau bahasanya di mana lagi gitu loh? Masyarakat menggantungkan rasa keadilannya. Kalau Hakim Agung ini udah mentalnya kayak gini gitu loh. Pandangannya gimana Bang? Ya, artinya begini. Pertama kita kembali lagi, baik dari kami segi sebagai pengacara, sebagai lawyer, tentu kembali lagi kepada moralitas tadi, gitu kan. Nah, ketika kita bicara juga pada aparat penegak hukumnya, tentu juga tidak jauh lagi kita bicara kembali pada moralitas tadi. Ya, tapi moral, terutama moralitas pengacara kita lah, diri saya misalnya kan, ya Pak Ari, dan ya memang kita kembali kepada konteks pertama ini kan, ya ini menjadi dengan kasus koreksi kemarin, ya menjadi introspeksi untuk terutama untuk diri kita, ya misalnya saya sendiri, Pak Arif, dan saya juga termasuk berarti moralitas dari podcast Bicara Santai ini harus dijaga. Cara berinisial YP itu. Lanjut Bang Arif. Ya, artinya ketika kita berbicara pada sebuah ranah moralitas dan lain sebagainya, untuk kita menegakkan sebuah sistem peradilan yang lebih baik ke depannya, tentu mulai dari sistem perekrutan di dalamnya, Hakim Agung dan lain sebagainya, perlu tentu lebih pada itu sistem. Iya, sebuah sistem yang bisa bagaimana sih ada terbentuk sebuah lembaga negara gitu kan, yang di dalamnya itu moralitasnya juga tinggi, begitu kan, itu artinya. Dari sistem, kemudian dari ini saya seperti yang disampaikan tadi, memang sudah diminimalisir untuk ada ruang komunikasi, ruang ada interaksi dan lain sebagainya. Tapi dengan pertumbuhan teknologi dan lain sebagainya sekarang, ruang komunikasi juga kadang-kadang sudah tidak ada ruang yang terbatas, istilahnya gitu kan, sudah tanpa batas gitu kan, ruang komunikasi yang ada sekarang ini gitu kan. Karena transaksional juga, ya kita duduk saat ini sudah bisa TF ke sana, TF ke sini dan lain sebagainya. Jadi yang gitu juga tentu jadi koreksi lagi ke depannya gitu kan, bahwa di dalam lingkup itu sendiri juga harus ada regulasi maupun aturan dan lain sebagainya yang diperkuat, sehingga meminimalisir, gitu kan. Ini kan sudah kita bicara, ya bukan rahasia lagi, ini sudah agak akut ini tadi, kalau bahasanya tadi kan ada stadium 4 ini Bang. Ya, sudah akut ini ya gitu kan, ya kita minimalisir. Gitu, sehingga bisa kita berharap ke depannya jauh lebih baik. Oke deh. Jadi ini kan hanya saran ya. Iya. Pertama, ya perlu ada regulasi reformasi sistem peradilan ya, itu secepatnya ini kan. Kemudian sekarang ini seperti kalau kata Pak Profesor Mahfud MD, ya rombat total itu kocok ulang Hakim Agung. Saya kira nggak perlu juga seperti itu misalnya kan. Artinya karena seperti katanya Profesor Mahfud MD sendiri kan, masih banyak ribuan hakim yang baik ya, begitu. Ya kalaupun, tapi memang 1, 2, 3 itu ya menjadi virus kan gitu, yang harus diamputasi. Kan begitu. Benar. Ya termasuk juga ya, kita coba dari lawyer ya, untuk menjadi introspeksi kita semua ya, dengan kejadian yang menimpa rekan kita ya, pengacara berinisial YP. Artinya sampai kapanpun masyarakat masih punya harapan untuk menggantungkan rasa keadilannya kepada penegak hukum, pengacara, jaksa, dan hakim serta kepolisian. Kira-kira begitu Bang ya? Iya. Jangan pesimis lah gitu. Iya, kita tidak pesimis lah kan begitu ya. Tetapi saya kadang bertanya-tanya lah gitu. Misalnya kan bisa ada misalnya kan memori kasasi saya atau kontra memori kasasi saya misalnya yang saya buat. Apa ini kan masih tanda tanya aja. Kadang saya penasaran aja. Apa memang akan dibaca ini oleh
majelis hakim di tingkat Mahkamah Agung itu yang menangani ini, kan begitu? Atau hanya dibaca di tingkat staf oknum kepanitiaan seperti kejadian Di kamar ini ya, saja. begitu. Nanti setelah dibaca ya begini-begini, yang mulia misalnya kan, coba, ya kan? Karena memang di Mahkamah Agung kan bersifat iudex juris, ya kan? Dia hanya memeriksa tentang sudah tepat, sudah cukup, ya kan, penerapan hukum yang dilakukan oleh dua tingkat peradilan, yaitu kan tingkat banding di pengadilan tinggi selaku juga sebagai iudex faksi dan juga di pengadilan tingkat pertama sebagai iudex faksi. Kan sedangkan pengadilan Mahkamah Agung itu kan kewenangan istilah di hukum acara kan, di sistemnya ini kan kewenangan iudex juris. Apakah penerapan hukumnya, sistematika putusan sudah terpenuhi, kemudian dasar pertimbangan hukum diputuskan itu di putusan itu sudah tepat. Nah, itu kan yang dinilai oleh Mahkamah Agung. Cobalah, karena ini kecanggihan teknologi ya. Ya, artinya ketika Majelis Hakim Agung itu membahas tentang misalnya satu perkara ya, yang diproses di Mahkamah Agung, ya apakah sistemnya ini kan nanti akan perlu dibahas ya, apakah dibuatkan transparan online kan begitu. Kan begitu. Ini satu pencegahan juga. Harusnya ya ke depannya hukum itu tidak boleh tertinggal dari teknologi. Seperti dua sisi mata koin, ya dia harus jalan bersamaan. Gitu kira-kira. Sip ya. Konklusi dari pembicaraan kita ya di podcast kali ini, teman-teman. Saya luar biasa merasa sangat terhormat bisa duduk bersama dengan senior-senior saya. Bang, kita udah mau masuk di segmen akhir. Ya. Closing statement terlebih dahulu dari Bang Arif dulu ya. Bang Arif ya. Closing statementnya singkat aja Bang, tentang harapannya terhadap dunia penegakan hukum di Indonesia. Ya, artinya ini juga bukan menjadi harapan kami saja, harapan saya saja, tapi ini saya yakin menjadi harapan semua rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, bahwa bagaimana kedepannya bisa tercipta sebuah sistem peradilan gitu kan, yang bisa menjunjung tinggi rasa keadilan gitu kan. Kembali lagi kita saling koreksi diri, kedepannya kita berharap ada sebuah peningkatan moralitas. Baik. Ya. Ada peningkatan moralitas sehingga rasa keadilan itu bisa dicapai dan digapai oleh siapapun. Bahkan amak kangkung bisa dapat keadilan di negeri betul. ini. Bang Syarif ya, closing statementnya untuk dunia peradilan Indonesia dan masyarakat yang ingin mencapai keadilan. Oke. Jadi kalau untuk advokat pengacara sudah jelas itu kan, diperintahkan oleh undang-undang itu bahwa kita tidak boleh menjanjikan kemenangan, ya kan, kepada klien ya. Betul. Nah, terus yang kedua ya terutama untuk diri saya sendiri juga ya, memetik kejadian dengan rekan kita kemarin itu kan ya, bahwa kembali coba kita menjalani profesi ini dengan profesional, dengan kemampuan analisa dan analisa hukum kita kan begitu. Ya, terus yang kedua di bidang untuk di sistem peradilan ya regulasi. Reformasi, perbaikan sistem peradilan itu kan. Oke. Dua poin itu berarti Bang ya. Ya, artinya kan untuk diri kita pengacara juga, saya sendiri ya perlu koreksi kan. Ya perlu juga menjauhi lagi hal itu misalnya. Kami pun di podcast Bicara Santai ini juga Bang berusaha untuk terus mengkoreksi diri kami kan, supaya kita bisa terus membuka ruang untuk kita berdiskusi dan publik selalu dicerdaskan, kira-kira begitu. Jadi apa Mas, saya tambah sedikit, jadi apa yang terjadi dengan saat ini gitu ya, kita bisa jadikan sebuah pembelajaran untuk kita bisa lebih berhati-hati di dalam segala hal gitu kan, dalam langkah-langkah kita. Oke, pokoknya kalau Bang Arif udah bicara, bijaknya luar biasa, kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Bang Arif, Bang Syarif ya. Teman-teman semua, saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan Bang Syarifuddin Lakui ya, dan Bang Arif, direktur dari Sandaka Law Firm
menyampaikan salam hormat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam berpikir. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Bang. Iya. Siap. Wah, aduh luar biasa.